Pemirsa yang saya hormati, selamat berjumpa kembali. Sekarang kita akan membahas bagian terakhir dari logika deduksi. Jika bensin mobil penuh, maka pergi ke pantai. Kita bisa tulis, jika bensin penuh, maka pergi ke pantai. Jika B, maka P. Jika cuaca cerah, jika C, maka harga seafood lebih murah. Harga seafood lebih murah. Tidak pergi ke pantai, tidak P, atau harga seafood tidak lebih murah, atau tidak murah. Tidak H. Ini sama artinya dengan jika P, maka tidak H. Kalau kita gabung dengan ini, maka kita bisa menarik kesimpulan sementara jika B, maka tidak H. Jika B, maka tidak H. Atau kita buat kontraposisinya, jika H, maka tidak B. Jika H, maka tidak B. Lalu kita gabungkan dengan ini. Jika C, maka H. Kita peroleh jika C, maka tidak B. Atau kita buat kontraposisinya, jika B, maka tidak C. Kita buat disjungsinya, ini tidak B atau tidak C. Bensin mobil tidak penuh atau cuaca tidak cerah. Bensin mobil tidak penuh atau cuaca tidak cerah. Jadi untuk menjawab soal ini, kita harus menguasai implikasi, kontraposisi, disjungsi. Jika kakak mengikuti kursus musik, maka kakak akan membeli gitar. Jika kursus, maka dia beli gitar. Jika kakak membeli gitar, maka ia membutuhkan buku lagu. Kesimpulannya adalah, jika K, maka B. Jika kakak mengikuti kursus musik, maka ia membutuhkan buku lagu. Semua anggota paduan suara dipanggil untuk menghadap kepala sekolah. Sebagian siswa kelas 10D adalah anggota paduan suara. Berarti sebagian siswa kelas 10D dipanggil untuk menghadap kepala sekolah. Semua limbah adalah cair dan berbau. Cair dan berbau. Dan bahan D cair tetapi tidak berbau. Jadi syarat untuk limbah adalah cair dan berbau. Bahan D hanya cair tetapi tidak berbau. Artinya bahan D itu bukan limbah.
Di rumah sakit, pasien selalu diberi obat dan vitamin. Obat dan vitamin. O dan V. Jika diberi vitamin, maka selalu disertai dengan bubur. Jika V, maka B, disertai dengan bubur. Karena diberi vitamin, maka juga diberi obat. Jadi, kalau diberi obat, pasti diberi bubur. Jika diberi obat, maka diberi bubur. Kita balik. Kita buat kontraposisi. Jadi pernyataan yang ini sama dengan jika O, maka B. Kontraposisinya, jika tidak B, maka tidak O. Jika tidak diberikan bubur, maka tidak diberikan obat. Jika bubur tidak diberikan, maka pasti obat juga tidak diberikan. Ingat, dan itu harus dua-duanya benar. Karena diberi vitamin berarti juga diberi obat. Jadi jika O maka B. Kontraposisinya jika tidak B maka tidak O. Jika tidak diberi bubur, maka obat tidak diberikan. Semua kantor memiliki nomor telepon. Sebagian kantor tidak memiliki alamat email. Kesimpulannya adalah ada kantor yang memiliki alamat email juga memiliki nomor telepon. Semua guru sedang berada di kelas atau di ruang rapat. Ruang rapat sedang kosong. Ini disjungsi eksklusif. Karena di ruang rapat itu sedang kosong, berarti semua guru berada di ruang kelas. Semua orang yang mencuri dihukum. Sebagian pemuda terbukti mencuri. Ini tidak ada itu dicoret karena kesimpulannya harus partikular. Pemuda yang tidak terbukti mencuri tidak dihukum. Kevin menyukai fisika. Ia ingin kuliah di jurusan teknik nuklir. Russell, teman kelas Kevin, menyukai fisika. Kevin juga menyukai fisika. Jadi kesimpulannya kedua-duanya menyukai fisika. Kevin dan Russell belajar fisika bersama. Ini salah. Kevin dan Russell ingin kuliah di jurusan teknik nuklir. Salah. Yang benar hanya yang diketahui bahwa keduanya menyukai fisika. Semua peserta sekolah mengemudi harus lolos tes buta warna. Beberapa siswa mengikuti sekolah mengemudi. Jadi, kesimpulannya harus partikular. Ini salah. Kemudian harus positif. Ini beberapa siswa tidak, itu salah. Kesimpulannya harus positif. Beberapa siswa harus lolos tes buta warna. Markev menyukai basket. Ia ingin bermain di Suns. Markus, saudara kembar Markev, menyukai basket. Jadi, kesimpulannya kedua-duanya menyukai basket.
Markev dan Markus menyukai basket. Semua pemain basket yang ingin bermain di klub profesional harus lulus kuliah. Beberapa pemain basket ingin bermain di klub profesional. Jadi yang semua dicoret dulu. Kemudian harus positif. Karena premisnya semua positif. Beberapa pemain basket harus lulus kuliah. Beberapa pemain basket tidak lulus kuliah. Ini juga salah. Kesimpulannya harus positif. Karena semua premisnya positif. Semua anggota klub orkestra pasti bisa bermain piano. Sebagian mahasiswa baru tidak bisa bermain piano. Jadi kita tinggal lihat pada kesimpulan itu harus partikular. Jadi yang mengandung kata semua dicoret. Kemudian ini kesimpulannya harus negatif. Sebagian mahasiswa baru yang bisa bermain piano, kata bermain piano ini adalah medium. Jadi bermain pianonya tidak boleh muncul pada kesimpulan. Ini salah. Jadi sebagian mahasiswa baru bukan anggota klub orkestra. Semua mahasiswa adalah anggota koperasi sekolah. Semua penghuni asrama adalah siswa. Jadi kesimpulannya harus universal. Sebagian dicoret, kemudian harus positif. Semua penghuni asrama adalah anggota koperasi sekolah. Semua suling berasal dari kayu. Beberapa jenis kayu adalah lunak. Jadi kesimpulannya harus partikular. Jadi semua itu dicoret. Tinggal kita selidiki. Sebagian suling bukan dari kayu. Padahal pada premis semua suling berasal dari kayu. Jadi ini bertentangan dengan premis. Maka yang benar adalah sebagian kayu yang lunak bukan suling. Semua plastik berwarna putih. Sebagian sampul buku adalah plastik. Ini kesimpulannya harus partikular. Jadi sebagian, berarti ini semua salah. Sebagian sampul buku berwarna putih. Jika melamar kerja, maka harus memiliki ijazah. Jika hendak memiliki ijazah, maka harus wisuda. Artinya, jika melamar kerja, harus wisuda. Semua yang melamar kerja mengikuti wisuda. Karena disyaratkan, kalau mau memiliki ijazah, harus wisuda dulu. Demikianlah beberapa soal latihan tentang logika deduksi. Beberapa aturan logika deduksi yang harus diikuti adalah: pertama, jika semua premisnya universal, maka konklusinya harus universal. Jika ada premis partikular, maka konklusinya harus partikular. Berikut, jika ada premis negatif, maka
kesimpulan atau konklusi itu harus negatif. Yang terakhir, bagian medium tidak boleh muncul pada konklusi. Terima kasih.